Welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you and enjoy watching. Apalagi nih, Lesti Kejora dilaporkan karena kasus hak cipta, pelanggaran hak cipta dilaporkan oleh pihak seorang. Waduh, ini lagi ramai sekali ya, mencuat sekali beritanya, dan di sini dari saya lihat di berbagai media ya. Memang ini saya juga kurang tahu kronologi seperti apa kasusnya, dan karena di sini saya melihat ini kasusnya seperti yang sudah pernah terjadi ketika kemarin ya, beberapa waktu yang lalu sampai sempat ramai sekali kasus yang Agnes Mo dengan Ahmad Dhani ya, itu juga mengenai hak cipta, pelanggaran, dan di sini nama besar Lesti dilaporkan ya. Dan ini saya juga ini mau lihat beberapa video atau cuplikan dari sumber media yang ada ya. Ini emang udah ramai sekali seperti apa, karena kita tahu ya, nama besar Lesti emang sungguh luar biasa. Agnes Mo juga nama besar Agnes Mo. Kenapa kasus seperti ini selalu menimpa nama-nama artis yang sudah besar ya? Agnes Mo, sekarang Lesti, apa ini masalah apalagi saya juga kurang mengerti hukum ya. Kalau masalah hukum saya juga kurang mengerti. Hak cipta ini kayaknya nih benar-benar kasusnya nih lagi mencuat ya di industri permusikan Indonesia nih. Benar-benar kayaknya dunia musik Indonesia nih lagi tidak baik-baik saja kayaknya ya. Ini saya mau coba melihat beberapa video ada yang dari pihak pelapor, ada juga dari pihak mungkin dari Lesti juga, dan ada juga dari beberapa sumber pihak yang benar-benar kompeten ya di bidang ini. Coba saya mau lihat seperti apa kasusnya ini. Kami dari tim Hammer Law datang ke Polda dan barusan aja selesai membuat laporan untuk Adinda Lesti Kejora, Lestiani ya, namanya Lestiani, yang mana kami coba untuk mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, cuman tidak ada tanggapan. Ya, ini dari pihak pelapor ya? Udah sebulan, ya akhirnya kami bikin laporan polisi. Inilah bentuk laporan yang kami dan sudah diterima di Polda, pasal 113 junto pasal 9. Undang-undang hak cipta. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. 10 tahun penjara, didenda 4 miliar. Wow, fantastis sekali nilainya. Bukti menurutnya dan saksinya ada gitu. Bukti ada. Alhamdulillah tadi sudah diterima laporannya ya. Dalam pelanggaran hak cipta itu ada yang namanya performance right, ada namanya mechanical right. Jadi kalau yang Mbak tanyakan tadi itu maksudnya performance right. Sekarang kita lagi fokus untuk cover lagunya. Jadi kita ambil mechanical right-nya, yang mana itu ada masuk delik pidananya. Kalau performance right itu masalah royalti, mungkin dia bisa udah ngasih ke LMKN atau paling kita untuk membuktikannya mungkin kita ke PKPU, pengadilan niaga nanti. Kita sekarang fokus dulu mechanical right-nya. Cover ini seperti lagu apa sih ya? Jadi ada 2 tipe pelanggarannya itu. Kita lihat lagu apa yang dan mereka mau tutup Lesti ini. Materialnya mungkin nggak terhitung karena kita dari data kita itu yang kita dapatin itu dari tahun 2017, mungkin dari yang kita tahu itu dari 2017 Lesti itu sudah membawakan lagu sampai sekarang, membawakan lagu klien kami, tapi tidak pernah suwon keluar ke klien kami. Jangankan boro-boro hitung-hitungan royaltinya apanya. Oh, lagunya Bagai Ranting yang Kering, lagu dari Pak Yoni Dores itu adalah adik dari almarhum Pak Dedi Dores gitu. Nah, lagu itu sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk Ibu Iis Dahlia. Lagu itu bisa dinyanyikan sama Lesti, kemungkinan ya, mungkin waktu di acara salah satu stasiun TV yang saya nggak bisa sebutin namanya. Gitu, ternyata kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia buat cover. Dan kita lihat di YouTube, cover lagu itu Mbak Dewi bukan cuma satu ya. Lagunya saya sebutin aja ya, maaf ya. Lagunya Ibu Iis Dahlia yang cantik, yaitu Bagai Ranting yang Kering. Terus juga ada lagu yang berjudul Cinta Bukanlah Kapal. Dan dia juga menyanyikan lagu Arjunanya Buaya dan Buaya Buntung. Kalau yang sekarang kita klaim adalah dia membuat cover tanpa seizin
penciptanya. Karya orang kan juga harus dihargai kan gitu. Lesti itu kan saya lihat di YouTube tuh nyanyiin lagu itu tuh sudah bertahun-tahun dari tahun 2018. Masa sih nggak mau kenalan sama penciptanya? Sowan lah paling nggak datang dong ke rumahnya. Udah tahu kan kita sudah kasih yang namanya haki ya, hak cipta dari publishernya langsung, dan itu istilahnya cukup kuat ya dihukum. Dan publisher itu bertanggung jawab akan lagu-lagu tersebut. Ya kan di televisi aja tuh, televisi kalau tanpa izin nggak boleh, apalagi penyanyi. Awalnya memang itu dipopulerkan oleh Teh Iis Dahlia, dan memang ada kontraknya memang sama Iis Dahlia, bukan sama Lesti. Jadi kalau memang Lesti mau menyanyikan harusnya dia ada kontrak atau agreement dengan publisher dan penciptanya. Teh Iis memang sudah yang mempopulerkannya itu 10 tahun yang lalu. Kita ada haki dari publisher. Ini hak ciptanya dari publisher langsung. Siapapun juga, entah penyanyi, entah televisi, tanpa seizin dari publisher atau penciptanya langsung, di sini sudah tertera. Harapan kami seperti itu. Dengan kami layangkan somasi 2 kali, dapat tanggapan sekali, yang mana tanggapan dari somasi yang kami dapat itu bahwasanya kami itu dikatakan salah alamat. Harusnya kita mensomasi ke legal mereka, ke manajemen mereka. Sementara kita nggak kenal manajemen mereka. Jadi yang kita tahu itu yang menyanyikan lagu itu kan Lesti. Jadi yang kita tahunya itu Lesti. Jadi yang kita somasi dan yang kita tegur itu Lesti. Yang kita tunggu untuk menghubungi kita untuk Itikat baiknya itu Lesti. Dari Lesti. Kami ngasih somasi 2 kali, bermain ke sana berkunjung 3 kali. Cuman sampai pagar nggak bisa masuk. Nggak disambut, cuman disambut sama mungkin karyawan dia kah atau pembantu dia kah, cuman di pintu pagar. Makanya Mbak Lesti Kejora, mohon maaf, Pak Yoni Dores sebenarnya mau ketemu Mbak Lesti, mau ngobrol baik-baik aja, kita kan silaturahmi. Namanya penyanyi harus kenal sama pencipta, karena kan penyanyi sama pencipta tuh adik kakak, ibaratnya satu ibaratnya kayak ibu bapak, anak emak, itu kita jadi satu. Jadi kalau penyanyi nggak kenal sama penciptanya, aneh saya. Sama aja kayak saya nih, misalkan maaf ya Mbak, ini baju orang, terus yang kita pakai aja tanpa izin, apa kalau bukan dibilang maling. Lama-lama kan jadi kita pihak keluarga jadi kesel ya, tidak ada tanggapan. Itu yang saya bilang, ini bukannya kacang lupa kulit, parah gitu loh. Jadi kalau sampai sekarang ini kita ada di sini juga tidak ada tanggapan dari timnya Lesti, saya bingung, aneh. Kami coba ya ngomong ke Inul ya, kami begini melaporkan aja. Oh, jangan Mas, kata dia. Ojo mas kata dia. Seharusnya nanti Lesti sendiri yang hubungin Teh Iis Dahlia. Kalau kami mencolek dan menegurnya ke Lestinya aja dulu. Lesti kan tinggal nanti harusnya kan, oh ya saya menyanyikan lagu ini karena mungkin ada perintah atau ada ACC atau memang dibolehkan oleh Teh Iis, ya saya mau dengar itu dari ucapan Lesti. Dia menyanyikan lagu tersebut, nih yang nyuruh siapa, yang mengizinkan siapa, itu. Kalau memang ternyata yang mengizinkan Teh Iis, ya klarifikasi nanti juga kan sama Teh Iis Dahlia. Kan Teh Iis Dahlia juga kan kenal Pak Yoni Dores. Kalau kita nggak lakukan yang begini, dia akan begitu dan tidak akan mengenal pencipta lagunya. Kita juga nggak ada unsur untuk masalah uang atau apa, enggak. Kita hanya ingin silaturahmi, pengen ketemu, ini maunya apa. Nggak ada unsur untuk masalah uang atau apa, enggak. Kita hanya ingin silaturahmi, pengen ketemu, ini maunya apa. Padahal mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Gitulah. Kita berharap semuanya saling wah. menghargai. Ribet juga ya, aduh pusing juga nih, saya mau komen apa. Kalau komen takut salah, nggak komen juga bingung juga ya. Di sisi lain emang ya mungkin emang udah ada undang-undang hak ciptanya, tapi di sisi ini saya cuma mau bertanya, ini masalah cover yang di mana ya? Ini apa Lesti secara live nyanyi atau emang dia
cover gitu. Biasa kan banyak tuh penyanyi cover yang di YouTube tuh menyanyi lagu apa di cover kan. Nah itu apa seperti itu Lesti, atau mungkin pas dia nyanyi lagi di panggung aja, atau di acara tadi ada ucapan dari ini ya, dari pihak pelapor tadi, kalau Lesti itu tanpa lagu ini Lesti nggak akan juara, nggak akan terangkat namanya ya. Nah di situ berarti lagu ini udah dinyanyikan pas lagi Lesti kompetisi dong ya. Tahu saya juga kurang begitu lupa Lesti nyanyi lagu ini di kompetisi. Tapi kalau ranahnya di kompetisi, berarti kan yang disalahkan harusnya sih bukan pihak Lesti ya. Kan kalau kompetisi itu kan disuruh, bukan Lesti yang memilih lagu ya. So saya sih kalau kontestan itu bukan kontestan yang memilih lagu, tapi emang ada pilihan dari pihak-pihak yang terkait, kayak pihak manajemen mungkin ya, Indosiar ya di dalam ini. Dan kalau mengenai Lesti nyanyi di panggung, nyanyi lagu A, lagu B, lagu C, wah itu kalau untuk hak cipta, kalau untuk masalah hukum saya kurang ngerti juga ya. Tapi setahu saya sih banyak juga sih artis-artis lain menyanyikan lagu-lagu artis lainnya gitu. Seperti contoh ya, mungkin lagu Bang Haji Rhoma Irama banyak sekali dinyanyikan oleh artis saat sedang manggung ya, ibaratnya mungkin sedang on air itu banyak sekali. Dan itu salah satu contoh aja sih. Ini saya tidak membenarkan tidak membenarkan hak, maksudnya untuk menghak cipta itu ya. Tapi ini di sisi lain ini karena ini banyak sekali sudut pandangnya ya, saya juga bingung sih ya. Berarti kalau kedepannya nih orang-orang nggak boleh ya nyanyi cover itu sembarangan ya, harus izin. Berarti banyak sekali loh di YouTube itu orang yang cover itu banyak banget penyanyi, bahkan juga penyanyi Indonesia atau top penyanyi lainnya juga banyak sekali yang nyanyi lagu-lagu artis lain ketika mereka sedang manggung gitu loh. Agak-agak rumit. Waduh, bingung juga sih, mau dibilang A nanti salah, dibilang B nanti salah gitu loh. Yang pasti sebenarnya sih kalau menurut saya kan Lesti sendiri kan bukan artis kemarin ya, ibaratnya dia udah punya nama besar, pasti udah punya manajemen A, B, C. Dan intinya sih kalau menurut saya sih maunya mereka ini damai lah ya, karena mungkin ya emang harus dimusyawarahkan secara kekeluargaan sih ya, karena hal-hal kayak gini tuh benar-benar kayak sensitif sih ya, karena kan kedua belah pihak itu saling berkesinambungan. Penyanyi dan pencipta lagu itu emang dua-duanya tuh pasti sering berkaitan ya, saling ya nggak tahu lah, bingung, saya juga bingung mau komen apa gitu loh. Aduh, tambah rumit. Nah ini kita lanjut aja yuk, kita lihat beberapa video lagi dari sumber media yang ada. Kami membenarkan bahwa tanggal 18 Mei. Nah, ini dari Polri ya. Oke. 2 hari yang lalu. Kami menerima laporan tindak pidana terkait kekayaan intelektual, atau dalam hal ini tindak pidana hak cipta sebagaimana diatur di pasal 113 Yunto pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pelapornya adalah saudara IS. Korbannya adalah saudara YM alias YD, seorang pencipta lagu ya. Kemudian terlapornya adalah saudari LK, dari LK ya. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu pelapor selaku kuasa dari korban menerangkan kepada Polda Metro Jaya bahwa korban adalah pemilik hak cipta. Peristiwa yang dilaporkan itu sebagaimana diatur di pasal 113 Yunto pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Oke, tadi adalah pernyataan dari Pak Kapolri ya tentang laporan dari pelapor dengan tersebut pidana ya. denda paling Oke, kita banyak dengar 1 miliar ini rupiah. ada beberapa sumber juga yang berbicara mengenai kasus ini. Gini, kita harus lihat benang merahnya dulu ya. Tentunya ya saya lebih dahulu menyampaikan, sudah kebiasaan saya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya lihat dulu runutannya ya. Yang namanya pencipta lagu harus kita lihat dulu benang merahnya ya.
kalau seandainya hak cipta tersebut dimanfaatkan untuk dikomersilkan atau untuk mencari keuntungan ya dengan menjiplak karya orang lain, itu kena undang-undang hak cipta. Tapi kalau seandainya itu dinyanyikan apakah di tempat umum atau di mana hanya untuk sekedar hiburan, saya rasa sah-sah saja secara hukum. Jadi ini saya harus luruskan masalah dulu ya. Nah, kalau seandainya pihak pencipta ini merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora, tentu harus dilihat runutannya. Kalau memang fakta-fakta bahwa yang diciptakan ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencari keuntungan tadi, ini yang perlu dipertanyakan. Nah, tentunya nanti dalam pemeriksaan nanti kan akan dilihat nanti benang merah tujuanmu untuk melakukan itu untuk apa. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini seolah-olah bahwa ini atas nama diri pribadimu untuk memandangkan lagu tersebut, nah, seolah-olah bahwa ini adalah ciptamu sendiri, nanti kita lihat. Nah, ini kejelian daripada penyidik melihat ya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau memang betul-betul dia terkena undang-undang hak cipta, ya terkena di pasal 103 juga kena juga. Tapi masalah nanti sanksi hukumnya serahkan pada penyidik. Di ayat berapa nanti dilakukan itu kan urusan penyidik, bukan urusan saya. Kira-kira itu rekan-rekan ya. Oke, nah kali ini saya setuju dengan pernyataan dari Bapak tadi. Jadi ya harus diusut benang merahnya ya. Maksudnya mungkin diperdalam dulu dari mana nih awalnya bisa seperti ini gitu loh. Dan tadi kan udah dijelaskan juga ya kalau untuk sekedar bernyanyi untuk hiburan ya di atas panggung itu berarti tidak masuk hukum. Tapi kalau untuk dikomersilkan itu baru melanggar hukum ya, pidana. Kalau untuk masalah hukum saya kurang ngerti ya. Di sini saya cuma pengen tahu gitu kasusnya gitu, kok sangat-sangat mencuat sekali. Nah ini ada pernyataan dari nggak tahu ini pihak Lesti atau bukan, apa hanya sekedar ini aja ya, kompeten orang yang benar-benar kompeten di bidangnya ya. Oke, berarti persoalannya ini adalah apakah Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu ya, apakah melakukan tindak pidana atau tidak, kan itu. Nah kalau begitu berarti kita harus tahu dulu Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu dengan pasal apa, undang-undang apa ya, pasal berapa, tentang apa. Nah seperti kita ketahui ya dalam pemberitaan bahwa Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya ya, itu melaporkan dengan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Apa itu pasal 113? Pasal 113 ini ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal 113 sendiri ada 4 ayat ya, Undang-Undang ketentuan pidana di pasal 113 itu ada 4 ayat. Sayangnya dalam pemberitaan itu tidak dijelaskan pasal 113 ayat berapa Lesti Kejora itu dilaporkan. Kalau contohnya ya, yaitu pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, tentu pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta itu mengatur tentang hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Jadi terkait hak ekonomi. Apa itu hak ekonomi? Hak ekonomi itu adalah hak mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Dalam hal ini ya, kalau kasus Lesti ini adalah lagu, nah berarti ciptaannya adalah lagu dan karyanya adalah lagu. Nah, kita karena tidak ada ayatnya pasal 113 ini yang dilaporkan ini, apakah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, karena tidak ada ayatnya. Sementara dalam undang-undang ini pasal 113 ketentuan pidana itu ada 4 ayat pasal 113 itu. Nah, saya jabarkan saja untuk ayatnya ya. Itu untuk pertama ya, itu ayatnya ayat 1. Itu setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I ya, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, apa itu huruf I? Nah, huruf I itu di dalam pasal 9 itu pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penyewaan ciptaan. Nah, jadi kalau pasal 113 ayat 1 itu orang yang dapat dipidana ya, yang melakukan pelanggaran hak cipta untuk melakukan penyewaan ciptaan. Untuk melakukan penyewaan ciptaan itu biasanya bukan lagu, tetapi karya atau ciptaan program komputer misalnya, atau sinematografi. Nah, sementara lagu tidak dalam kategori itu. Sehingga kalau kita mencoba dugaan tindakan Lesti ya, yang menyanyikan lagu di panggung kemudian mengupload ya, lagu yang di cover ya, atau mengcover lagu ya, kemudian terdistribusi atau terupload di YouTube,
Nah, dihubungkan dengan pasal 113 ayat 1 ya, di mana tindak pidananya adalah pelanggaran hak ekonomi dalam hal penyewaan ciptaan, ini tidak masuk. Itu. Jadi pasal 113 ayat 1 ini pidananya tidak masuk untuk Lesti. Unsur pidananya tidak terpenuhi. Nah, itu menurut saya. Kemudian yang kedua, ya, itu pasal 113 ayat 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, huruf C, huruf D, huruf F atau huruf H. Huruf C, huruf D, huruf F atau huruf A, ya, atau huruf H. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kita lihat huruf C, huruf D, huruf F, huruf H, C, D, F, H. Nah, huruf C ini terkait dengan penerjemahan ciptaan. Kalau penerjemahan ciptaan itu diartikan berarti menerjemahkan suatu ciptaan. Ya, kita kasih contoh misalnya lagu Inggris, kemudian diterjemahkan, kemudian komersilkan. Cocok nggak tuh dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, yang dituduhkan kepada Lesti? Nggak cocok. Nah, kemudian huruf D, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan. Nah, kita ketahui nyanyi di panggung itu hanya menyanyikan Lesti, kemudian mengcover ya, mengcover apakah tindakan merubah atau merubah aransemen, apakah merubah musik ya. Nah, tentu ya kita tidak tahu ya. Aduh, oke. Complicated ya, jadi benar-benar ribet gitu loh. Jadi kalau kita sebagai penonton, peminat hak masyarakat umum ya, termasuk saya sih agak-agak ribet juga sih, complicated lah ya. Tadi kita sudah lihat semuanya yang diungkapkan pernyataan dari beberapa pihak sumber juga. Tadi saya sih fokus sama nilai-nilai angka dan ini ya. Tadi kayak emang ada beberapa pasal dan ayat yang tadi kita sudah lihat. Dari pelapor kan tadi mereka bilang maksimal 10 tahun penjara dan 4 miliar ya. Tapi kalau dari kepolisian tadi kalau nggak salah maksimal 1 miliar, terus penjara berapa ya? Berapa tahun? 3 tahun gitu ya. Terus dari pihak yang tadi terakhir itu sekitar 500 juta atau 1 tahun lah. Seperti itu ya. Yang pastinya aduh, ini agak-agak bingung juga sih. Yang pasti sih kasus ini bukan yang pertama kali sih ya, dan ini emang lagi rame sih akhir-akhir ini kasus hak cipta ini. Dan sebetulnya yang tadi yang kita sudah dengar kalau Lesti ini bernyanyi di panggung ya, nyanyi lagu itu di panggung dan panggung kemudian di-upload ke YouTube. Nah, upload ke YouTube tapi bukan di channel Lesti ya. Nah, itu pasti kalau udah masuk ke YouTube pasti emang konotasinya udah komersil ya, dan itu perlu dipertanyakan lagi sih karena di channelnya bukan channel Lesti. Nah, itu channel siapa? Channel pihak televisi atau channel yang lain. Nah, itu harusnya sih ke sana juga gitu, mengarahnya ke laporannya harusnya ke pihak-pihak penyelenggara, karena Lesti di sini kan dituntut sebagai bintang tamu ya untuk menyanyikan sebuah lagu. Misalkan seperti ini loh, kamu di acara apa, misalnya acara pesta pernikahan, acara off-air di mana suruh nyanyi lagu ini oleh para pihak penyelenggara. Nah, berarti sebetulnya kalau saya tahu sih sebetulnya harusnya yang dituntut ya pihak penyelenggaranya sih. Tapi nggak tahu kalau untuk urusan masalah hukum saya kurang mengerti. Yang pasti ini semoga kedepannya juga bisa beres urusannya, bisa kalau misalnya bisa dengan kekeluargaan bisa berdamai, karena kan yang tadi saya bilang kedua belah pihak antara penyanyi dan pencipta lagu itu benar-benar saling berkaitan banget gitu loh. Makanya nih mungkin untuk kedepannya agak-agak susah sih ya. Nggak mau mengcover lagi, banyak sekali penyanyi mengcover lagi. Makanya nih agak mereka nih sebetulnya agak bingung juga mau cover lagu ini, takut kena hak cipta, mau nyanyi lagu ini takut kena hak cipta, apalagi penyanyi besar ya kayak Lesti gitu lah contohnya, kayak sekarang ini kasusnya. Setahu saya sih hak cipta juga emang ada di YouTube ya. Di YouTube itu ada copyright ya. Biasanya orang kalau misalnya mengcover lagu atau seperti saya nih mereaksi juga, nanti kalau misalnya ada video tersebut emang ada copyright atau hak cipta, biasanya di take down ya sama pihak YouTube seperti itu. Dan ini mungkin balik lagi ke tadi sih, masalahnya mungkin pencipta lagunya kurang puas atau kurang apa, saya juga kurang mengerti untuk hal lebih dalamnya ya. Yang pasti aduh, pokoknya saya bilang ini kasus kayak gini benar-benar complicated, baru diangkat akhir-akhir ini ya, setelah
banyak sekali penyanyi-penyanyi yang sudah booming lah, udah go internasional. Kayak Agnes udah go internasional, nama Lesti juga udah besar. Pokoknya siapa lagi berikutnya yang akan terseret, kita juga tidak tahu. Mungkin di belakangnya ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk ya pokoknya bla 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 bla. Saya tidak mau komen karena ini bukan ranah saya. Ini ya kita ketahui, semakin namanya melambung, semakin namanya di atas, pasti ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang tidak senang atau tidak suka dengan keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang ya. Pastinya ibaratnya semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya itu ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Kasus ini bisa cepat terselesaikan ya, dan pokoknya ada win-win solution di antara kedua belah pihak.